semangat. Sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak minta kepada Pramono untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pramono. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Siapa? Buroto? Kanan? Kompetensi dasar produksi teks eksplanasi analisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, untuk tangan dulu. Berikutnya lagi, Pramono sisi yang sebelahnya lagi. Indikator pencapaian 4.2.2. Setelah mencermati gambar peristiwa, peserta didik dapat menulis teks eksklamasi berdasarkan struktur dan kebahasaan melalui media gambar peristiwa. Tepuk tangan dulu. Oke, itu KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu materi apa yang kemarin kita bahas. Ada yang bisa? Oke, silakan Julian. Membahas struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tepuk tangan dulu. Membahas struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang lain? Ya silakan. Struktur teks eksplanasi ada tiga, yaitu pernyataan umum, pernyataan jelas, dan interpretasi. Tepuk tangan dong. Tadi seputar struktur ya, Tata sudah menjabarkan apa yang disampaikan oleh Junaidi. Tapi apakah hanya sebatas struktur? Ada hal yang lain ya? Ada. Silakan Aminah. Maka verbal material dan rasional. Ada yang namanya kebahasan fakta. Terus apa lagi? Verbal material Verbal material dan relasional. Tepuk tangan buat Aminah. Tujuan pembelajaran: setelah mencermati gambar peristiwa, peserta didik dapat menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan melalui media gambar peristiwa. Ya, benar. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi melalui gambar peristiwa. Gambarnya apa saja nanti. Itu ya. Oke. Kemudian manfaat belajar kita pada hari ini itu apa ya? Manfaatnya Agar kita mengetahui informasi yang berupa fakta. wah, tepuk tangan. Oke, betul ya. Agar bisa mengetahui informasi ya. Intinya informasi kan kita itu tidak boleh termakan hoax, tidak boleh termakan isu yang belum tentu kebenarannya. Bahkan kita itu dalam menulis eksplanasi kita sebisa mungkin bisa memberikan alternatif solusinya agar kita nanti menuangkan tulisan kita solusi itu bagaimana gitu ya. Oke, berarti manfaat belajar kita pada hari ini itu untuk kehidupan sehari-hari ini sangat bermanfaat gitu ya. Lo akan nanti gunakan nilaimu dalam nilai produk ya. Nilai produk itu nanti kalian menulis teks eksplanasi sesuai struktur dan kebahasaan, itu produknya. Tidak hanya produk, nanti yang Bapak nilai adalah kalian nanti mengisi penilaian antar teman dan mengisi jurnal refleksi. Jadi hari ini kita akan gunakan project based learning. Medianya adalah media gambar peristiwa. Ada kawasan umum dengan siapa. Yang berikutnya lagi pengemis jalanan. Berikutnya lagi pengangguran. Kemudian berikutnya lagi itu ya, ada beberapa gambar. Oke ya. Nah, kemudian dari gambar peristiwa, ini kan gambar peristiwa, ini yang nanti akan kalian jadikan sebuah teks eksplanasi. Namun sebelum kita lanjut ke lebih dalam, Bapak minta kepada kalian untuk refleksi sejenak ya, membangkitkan rasa semangat kita bersama-sama. Oleh karena itu, kalian berdiri semua posisinya 2, 3. Ini
di muka. Samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mudah supaya baik jalannya. Tik. Oke, semuanya anak, tadi sudah kalian amati gambar peristiwa. Kemudian Bapak minta kepada semua yang ada di ruang ini untuk bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan kalian bentuk kelompok. Meja masih utuh tertata seperti ini, hanya kursi aja yang digeser. Di kelas ini, pernahkah kalian membuat teks eksplanasi sebelumnya? Belum pernah? Belum pernah. Nah, maka dari itu target kalian adalah membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke, semuanya. Setelah kalian dapatkan tema itu ya, nanti dari tema itu kalian akan memproduksi teks eksplanasi, itu ya. Oke, berikutnya ini kalian mendesain, ya, mendesain proyek yang akan kalian jadikan sebuah teks eksplanasi. Oke ya, kita akan berbicara, kita akan diskusi tentang desainnya. Oke ya, kalau struktur dan kebahasaan kemarin sudah dipelajari, nah itu bagian dari desain. Ya, kalian menulis teks eksplanasi tidak lepas dari struktur dan kebahasaan, itu desainnya. Kemudian yang berikutnya ada juga ya, larinya ada yang sosial, ada yang alam, dan fenomena sosial. Oke, kalau alam contohnya apa ya? Banjir tadi sudah gambar itu ya. Apalagi kalau alam. Benar. Kita sosial dulu ya, alam dulu ya. Tadi ada banjir, apalagi tsunami. Silakan Sifat, silakan. Ya, tetap Sifat. Ada 3 ya yang akan kalian selesaikan dalam teks eksplanasi. Jadi itu strukturnya 3 ya. Dari gambar itu nanti kami buat 3 struktur terkait itu. Itu ya. Boleh bantu untuk dibacakan. Teks eksplanasi. 1. Menentukan tema atau topik. Oke, 1 dulu ya. Semuanya Bapak bantu kepada semuanya untuk diskusi ya terkait nanti setelah ini adalah kerangkanya. Itu ya, tidak lepas dari struktur dan kebahasaan. Dan kemudian Bapak terangkan terkait menyusun jadwal yang akan kita selesaikan di pelajaran menulis eksplanasi. Begini anak-anak, kita yang namanya project based learning, pembelajaran menulis eksplanasi tidak selesai di 1 kali pertemuan. Ya, kita akan 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama ini, hari ini kita selesai di tahap menulisnya, menulis teks eksplanasi secara utuh. Kemudian pertemuan yang akan datang, kita akan mempresentasikan apa yang kalian tulis. Nah, ini Bapak bagi LKPD nanti kalian isi teks eksplanasi menulisnya di sini ya. Iya. Oke ya. Silakan kalian kembangkan ke dalam sebuah teks eksplanasi. Yuk dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya karena sudah menonton ke sini semua. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang kami buat tadi. Jadi awal dulu mau perkenalan. Jadi nama aku Hana Kumala. Saya Pramono Jati. Saya Muhammad Junaidi. Dan saya Renaji. Tempat sampah adalah solusi pertama, dan kesadaran atas membuang sampah pada tempatnya juga salah satu dari solusi yang ditimbulkan. Seringkali permasalahan sampah muncul karena kurang kesadaran dari masyarakat, sekecil apapun ukurannya. Penyediaan tempat sampah dan berbagai cara lain bisa dilakukan untuk menyelamatkan kawasan kumuh agar bebas sampah. Mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi?
izin menyampaikan jawaban untuk kelompok berapa? Kelompok mengapa dan bagaimana masalah tersebut terjadi. Pertama, kurang kesadaran orang itu sendiri. Kawasan sumur sampah ditimbulkan dari penumpukan atau penimbunan sampah di aliran sungai. Sekian dari presentasi dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik eksplanasi pengangguran. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aminah Syaifah. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Nadia. Perkenalkan, nama saya Syifa Hasanah. Nama saya Syama Dia. Perkenalkan, nama saya Sabina. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik eksplanasi yang disebut pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Bukan hanya di Semua langkah ini harus kita ambil agar masalah pengangguran bisa diselesaikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silakan mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Silakan. Saya Proto ini dari kelompok 1 yang bertanya, kira-kira apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sebutkan fakta-fakta yang terkandung dalam teks tersebut. Pertanyaan dari kelompok 4 dulu. Oke. Fakta-fakta yang terkandung dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada, bukannya hanya di Indonesia permasalahan pengangguran ini ditemukan hampir di semua. Itu agak sulit, bahkan sulit kalau dicerna bahkan yang depan itu sampai harus berpikir dulu mencari ide gagasan yang akan mau disampaikan, tapi luar biasa sudah berhasil ya untuk dijawab. Itu artinya pembelajaran kita pada hari ini yang berupa presentasi ini berjalan dengan lancar, semuanya mengeluarkan ide meskipun ada rasa grogi, tapi grogi itu semakin lama Bapak yakin akan semakin hilang kalau sudah terbiasa. Itu ya kesimpulan pembelajaran. Saya Silakan Pak Himatul. pembelajaran kali ini alhamdulillah pembelajaran menulis teks eksplanasi sudah selesai, yaitu meliputi kegiatan mencermati gambar peristiwa. Dari gambar peristiwa kami memiliki ide yang kuat untuk menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan perasaan. Tepuk tangan dong. Eksplanasi itu harus sesuai dengan fakta. Ya, fakta itu adalah kenyataan lapangan. Ya, lapangan yang ada di sekitar kita itu ya, tempat kita ya, ada yang namanya banjirop, ya, ada yang namanya pengemis, ada yang namanya pengangguran. Pada hari ini Bapak tanya kepada kalian, hal apa yang membuatmu tertarik pada belajar hari ini? Silakan. Agak keras suaranya, yang keras ya. Iya. Sangat tertarik. Kemarin melihat penayangan gambar peristiwa dan hari ini mempresentasikan hasil kerja. Saya kagum dengan materi yang diajarkan melalui model project based learning. Tepuk tangan dong. Oke, berikutnya lagi. Hal apa yang ingin kalian kembangkan di kemudian hari dari pembelajaran hari